Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa meskipun tidak bisa secara langsung ya. Karena kondisi saat ini yang sedang mengalami wabah virus corona yang menjadi pandemi global terjadi di seluruh dunia. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa selesai. Absen dulu ya, siapa yang tidak datang ya, tidak mengikuti pembelajaran ini ya. Ibu harapkan semua bisa mengikuti pembelajaran ya, meskipun kita tidak bisa berjumpa secara langsung. Nah, pada kesempatan ini Ibu mengajar PPKN di kelas 8 ya. Nah, untuk materi yang akan Ibu sampaikan di tahun pelajaran baru ini adalah mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ibu ucapkan selamat atas keberhasilan kalian naik ke kelas 8. Hal ini harus disyukuri ya, karena ternyata masih ada teman kalian yang tidak bisa naik ke kelas 8 ini. Nah, oleh karena itu kalian harus bersyukur ya. Nah, sekarang kita mulai saja dengan materi yang akan Ibu jelaskan, yaitu bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, mengenai Pancasila, pasti kalian semua sudah tahu ya Pancasila. Nah, ini di sini ada media ya, ada gambar mengenai Garuda Pancasila. Ini yang menjadi lambang negara kita ya, dimana di dalam Pancasila ini ada 5 sila ya. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pasti kalian sudah tahu semua ya. Nah, sekarang mengenai Pancasila. Sejak kapan Pancasila itu ada ya? Pancasila ada di Indonesia. Mungkin di antara kalian ada yang tahu. Ya, Pancasila itu pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno ya, pada tanggal 1 Juni 1945 saat sidang BPUPKI. Oleh karena itu sampai sekarang tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila ya. Nah, sekarang apa kedudukan Pancasila di dalam negara kita? Nah, tadi dikatakan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila harus mengatur seluruh sendi kehidupan, baik itu di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya mengenai fungsi dan peranan Pancasila, ini kita kenal ada 7 ya. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila itu ada sudah sejak zaman dulu ya, sejak ada nenek moyang kita dahulu yang sudah menjiwai dalam diri seluruh bangsa Indonesia ya. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ini sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, semua hukum yang ada di negara Republik Indonesia harus tunduk dan sesuai dengan Pancasila. Tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ya. Selanjutnya yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, Pancasila itu disahkan oleh PPKI, di mana PPKI itu yang pada saat itu merupakan badan yang mewakili seluruh rakyat, sehingga apa yang disahkannya menjadi konsensus nasional yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia ya, seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, cita-cita dari bangsa Indonesia itu apa? Cita-cita dari bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, Pancasila itu dijadikan sebagai landasan supaya kita bisa hidup sejahtera ya,
Jangan sampai ada yang kekurangan. Ya meskipun dalam kenyataannya ada yang masih miskin, tapi pemerintah mengusahakan supaya rakyat itu bisa meningkat taraf kehidupannya sehingga bisa terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak boleh ada asas lain di negara Indonesia ini. Hanya ada satu, yaitu Pancasila ya. Di mana Pancasila itu harus bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan ya. Pancasila ini dijadikan sebagai kerangka acuan ya, parameter arah dan tujuan dari pembangunan. Nah, itu 7 fungsi dan peranan Pancasila. Selanjutnya kita lanjutkan ke submateri, yaitu Pancasila sebagai dasar negara ya. Semua negara di dunia harus memiliki dasar negara, termasuk juga Indonesia. Nah, Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Dan negara lain dasar negaranya beda, bukan Pancasila ya. Pancasila itu hanya digunakan di Indonesia. Tadi dikatakan bahwa di penjelasan Ibu yang sebelumnya bahwa Pancasila itu pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni ya. Nah, selanjutnya setelah bangsa kita merdeka, Pancasila itu kapan disahkannya? Coba di antara kalian ada yang tahu ya? Coba berpikir dulu. Barangkali ada yang tahu. Nah, Pancasila itu disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila disahkan sebagai dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara. Sehingga negara kita sebagai negara yang baru merdeka ya, kan tadi kan disahkannya tanggal 18 Agustus. Berarti sehari setelah kemerdekaan, negara kita memiliki landasan konstitusi. Nah, kembali lagi tadi ke dasar negara. Kenapa dasar negara itu perlu ya? Nah, semua negara harus memiliki dasar negara, di mana dasar negara atau pondasi negara ya. Pondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Oleh karena itu, negara Indonesia tadi dikatakan memiliki dasar negara Pancasila yang menjadi tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai, atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara ya. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Seperti diketahui bahwa bangsa kita itu ya lama sekali mengalami penjajahan. Berapa lama coba? Ya, kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun bangsa kita mengalami penderitaan ya, dijajah oleh bangsa asing. Dimulai di tahun 1511 ya, bangsa Portugis datang ke Indonesia. Awalnya untuk membeli rempah-rempah ya, karena di Indonesia itu banyak. Kemudian disusul oleh bangsa Belanda yang awalnya mendirikan perusahaan dagang POC ya tahun 1602. Kemudian karena mereka tertarik oleh kondisi bangsa Indonesia yang begitu banyak rempah-rempah itu yang menjadi sumber penghasilan, sehingga mereka tertarik, akhirnya ingin menguasai ya, akhirnya menjajah sangat lama sekali. Kemudian di tahun 1942 Belanda berhasil ya disingkirkan oleh Jepang. Nah, meskipun bangsa Jepang menjajah Indonesia sangat sebentar, tapi penderitaannya tidak kalah ya. Bangsa kita mengalami penderitaan yang sangat berat, terutama oleh adanya kerja paksa ya. Misalnya untuk pembuatan jalan, anyar panarukan, pembuatan gedung-gedung di mana mereka itu tidak dibayar ya. Nah, penderitaannya sangat banyak sekali. Kemudian pada saat dijajah oleh bangsa Jepang, bangsa kita mengadakan perlawanan, dan perlawanannya tidak hanya perjuangan melalui mengangkat senjata atau berperang ya. Kita itu sudah mulai dari tahun 1928 perjuangannya dengan diplomasi, dengan cara diplomasi.
Akhirnya berkat perjuangan seluruh bangsa Indonesia kan negara kita berhasil, rakyat Indonesia berhasil merebut kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Setelah merdeka, bangsa kita harus memiliki kedaulatan. Nah, setelah kita sebagai negara yang berdaulat, itu tadi harus ada dasar negara dan konstitusi. Nah, dasar negara-negara kita adalah tadi ya, Pancasila, dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pancasila ini ya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara ya. Di sana disebutkan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, tadi kemerdekaan yang beradab ya. Jadi berdasarkan pada Pancasila, intinya itu. Baiklah anak-anakku sekalian, dari uraian materi tadi dapat Ibu simpulkan bahwa Pancasila itu tadi diperkenalkan kepada bangsa Indonesia oleh Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni. Kemudian Pancasila disahkan sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Nah, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara Republik Indonesia yang meliputi semua bidang kehidupan, bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya Pancasila dijadikan sebagai dasar negara ya, karena sebagai negara yang kuat kita harus memiliki dasar negara yang kuat ya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara kita. Mudah-mudahan dengan Pancasila sebagai dasar negara kita bisa maju, bisa mengatasi masalah yang ada seperti sekarang. Mudah-mudahan virus corona segera berlalu ya. Nah, demikian kesimpulan dari Ibu ya. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Ibu sampaikan dan kita berjumpa lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Demikian uraian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.